Oke, baik. Hmm. Sahabat marginal, tentu saja sudah kenal dengan tokoh di hadapan kita saat ini. Ya, amin. Kalau Amin. memang tidak kenal, berarti baru tinggal di Aceh. Iya, iya, iya. Dr. Insir Haji Abdullah Putih. Amin. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur, apalagi tokoh-tokoh KNPI tentu sangat kenal dengan beliau. Ya, Dan sekarang beliau ini sebagai wakil ketua DPD RI ya, Ya, untuk Komite 2. Komite 2 ini diberi mandat untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Ya. dengan ruang lingkup yang kalau nggak salah 9. Salah satu diantaranya itu pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah tertinggal. ya. Ini sudah berapa lama di Aceh? Untuk kali ini saya sudah seminggu. Seminggu. Alhamdulillah saya sudah keliling di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan hari ini baru masuk ke kampung Anda, Aceh Utara. 3 ya. Apa yang didapatkan selama Yang saya dapatkan yang pertama, alhamdulillah banyak teman saya yang menemui saya dan berbincang tentang antara lain masa depan kita sebagai masyarakat Aceh dan masa depan Aceh sendiri sebagai sebuah provinsi di Indonesia. Mereka mempertanyakan banyak hal dan saya insya Allah juga mencoba menjawab banyak hal. Yang jelas saya senang pada mereka karena mereka dengan saya lihat mereka bicara betul-betul terbuka. Itu yang saya hargai. Jadi kalau mereka bicara dengan saya terbuka, sepahit apapun saya merasakan saya dianggap saudara oleh mereka. Nah, saya Harusnya sampaikan seperti juga. itu. Ya, gitu ya. Oke, baik. Dia rencananya sampai tanggal berapa di sini, Pak Abdullah? Alhamdulillah setelah pertemuan dengan teman-teman Bara Muda Akhir ini saya ketemu Anda, mungkin saya langsung pamit ke Banda Aceh. Besok ada pertemuan di Banda Aceh dan saya ada pagi mengunjungi SMA Kuwait yang dibantu waktu tsunami dulu. Oke, baik. Ya. Nah, salah satu tadi Pak Abdullah menyebutkan bahwa Aceh ini sangat memprihatinkan dalam bicara kemiskinan. Ya. Nomor 1 di Sumatera, sementara ada secara nasional Aceh mendapatkan anggaran 3 tertinggi setelah DKI dan Papua. Sejauh perjalanan dalam 1 minggu ini dari Aceh Tamiang sampai Lok Semame, kan tentu itu sudah dipantau. Dan itu menjadi salah satu lingkup dari kerja Komite 2 kan? Ya, betul. Apa poin penting yang Bapak tangkap? Dan apa sumber permasalahannya sehingga dengan kondisi anggaran yang luar biasa itu kita masih masuk dalam jajaran tertinggi dalam Untuk menjawab itu saya mencoba menyampaikan kepada Anda, mudah-mudahan juga berguna bagi teman-teman kita, paling tidak masyarakat kota Lok Semame. 4 tahun terakhir kita di Aceh ini, mulai 2019, 2020, 21, 22, 23 kita berbicara, data statistik yang mengatakan khusus Lok Semame itu kita punya penduduk sekitar 600.000 orang. Terus kemiskinan di sini miriplah dengan Birut dan PD. Kemiskinan kita ada pada angka 20%. Nah, berarti ada 120.000 orang yang dianggap miskin di sini, ya kan? Nah, dan ada penurunan memang, tapi kecil sekali. Selama 4 tahun itu turunnya hanya 2%. 2% berarti setahun turunnya itu hanya 0,5%. 2 tahun 1%, 2 tahun 2%. Nah, kalau 120.000 orang, 120.000 orang berkurangnya hanya 2%, kalau 10% itu kan 16.000. 10%. Kalau 1%, 1,6.000, ya kan? 1.600. Kalau 3.200 kurangnya dari 160.000. Kalau ini kita lihat secara matematik dan statistik, kita tidak bisa berubah sesuatu dengan lompatan cepat dan tinggi, maka kita baru selesai ini 40 tahun ke depan. Nah, itu yang saya dapat pertama. Nah, yang kedua yang juga saya dapat, ini dari yang saya ketahui. Kalau masyarakat Aceh ini dibagi 2, sebahagian tinggal di kota, masuk kota Lok Semame, kota Langsa, kota Idi, Banda Aceh.
kelihatan wajah-wajah mereka sehat semua ya. Ya. Walaupun stunting juga masuk dalam. Ya, pakaian juga bagus semua dan semangatnya apalagi orang Aceh seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ke desa terasa betul karena saya banyak saudara di desa. Ya maaf kadang-kadang untuk mendapatkan uang 50.000 sehari susah. Itu yang saya lihat ya kan. Nah, jadi artinya kemiskinan itu jelas ada. Yang kedua, saya juga mencoba kenapa mereka harus miskin. Kenapa? Saya meneliti secara visual. Walaupun saya bisa melakukan metode penelitian karena saya dokter, tapi saya lakukan secara visual. Itu misalnya orang kita Aceh ini, mungkin atau ayah orang tua ya. Orang Aceh ini tidak ada yang tidak punya tanah 2 hektar. Ya. Saudara saya semua punya. Paling kecil 1 hektar itu ada. Nah, tapi mereka untuk mendapat uang 1 juta sebulan susah. Dari itu ya. Kenapa itu? Nah, itu yang saya coba teliti. Kenapa? Karena tanah mereka tidak ditanam dengan cara modern. Nah, mereka misalnya di kebun 1 hektar itu ada bak pisang hebat, ada bak tiba, ada nanti bak kuyun 2 bak limeng siba ya. Di belakang dan tanam nanti tomat dikit. Ini hasilnya kan kecil. Nah, kalau seminggu sekali bawa ke kota ya jualnya juga sekecil kan, sehingga ya pas-pasan lah, tidak ada kelebihan. Padahal mereka kan harus sekolahkan anak ya, harus ada kesehatan segala macam. Nah, jadi itu yang saya lihat. Jadi petani kita orang Aceh ini sejak awal mereka sampai hari ini kelihatannya belum tersentuh dengan pertanian modern. Sumber masalahnya berarti di masyarakat kita. Ya, bukan sumber. Masyarakat kita objek, bukan sumber. Jadi objeknya begitu. Nah, oleh karena itu yang saya harapkan dan itu yang mestinya dilakukan pemerintah kita, mereka ini harus didampingi. Ya. Didampingi dan kita lihat kekurangan mereka apa, kebutuhan mereka apa. Nah, kalau 1 hektar saja ditanam secara modern, 1 tanaman misalnya, katakanlah ya, sawit, 1 bulan dapat 5 juta, ya kan? Nah, masalahnya apa? Kalau kita lihat sekarang, masalah pertama, tidak ada ongkos pengolahan tanah, tidak ada uang untuk beli bibit, tidak ada uang untuk pemupukan, tidak ada uang untuk perawatan, ya kan? Nah, jadi ini yang sebenarnya menurut saya para bapak-bapak kita yang ada di panggung kekuasaan hari ini mengambil kebijakan. Akan Pak Bupati, Pak Gubernur mengambil bukan kebijakan, iya betul. Menata keuangan yang dengan satu kebijakan mengarah dan berpihak kepada mereka. Sekarang belum berpihak maksudnya Pak? Belum. Nah, karena satu betul anggaran kita sudah ada sejak dulu sama acara dari otonomi khusus ini kita ambil 20% untuk pendidikan, itu menurut saya bagus. 20% kesehatan bagus. Tapi belum ada satu misal 20% atau 20% untuk pertanian, itu belum. Nah, itu tapi kan banyak bantuan-bantuan di bidang pertanian selama ini Pak. Apa bantuannya? Ya mungkin bantuan benih, bantuan modal. Nah, itu yang saya ingat. Bahkan tadi Bapak sentuh tentang pokir. Juga sebagian itu yang masalah diarahkan ke sana juga. Itu yang masalah loh saya, karena bantuan-bantuan yang dilakukan dengan sistem sinterklas, bantuan apa bibit apa begitu, tidak melalui satu penataan pertanian dengan perencanaan yang matang, itu nggak menghasilkan banyak, bahkan bisa hilang. Saya juga pernah membawa bantuan-bantuan dari pusat ke Aceh gitu kan, tapi mereka kadang-kadang maklum lah, waktu saya gubernur juga begitu, bikin bantuan. Ya mereka nggak sabar menanti, misal kasih kambing sampai anaknya enggak, jadi mereka langsung misalnya ya piara 3 bulan tuh jual gitu kan. Jadi pertanian kita harus atas kemudahan harus dirancang secara matang. Nah, misal begitu, misal satu desa dulu ada istilah zaman Pak Ibu Hasan disebut one village one product. Nah, itu bagus. Jadi ini yang sebenarnya pemerintah kita jangan hanya sampai di tingkat pidato. Retorika. Nah, retorika. Masyarakat kita perlu didampingi. Itu bahasa saya, pemerintah kita, pejabat-pejabat kita harus turun gunung hari ini untuk mendampingi mereka. Sekarang maksud Bapak masih di istana? Iya, saya tidak bilang hanya di istana, tapi kurang turun. Nah, kurang gunung. Kalau mungkin turun hanya tengok-tengok ya banyak ya, tapi mendampingi mereka. Nah, saya ingat dulu ada pepatah Abu Beraih mengatakan bahasa Aceh, menyogata ta pemano guda
Bek itu guda langkung, gata-gata teten langkung. Itu filosofinya tinggi, Pak. Itu Abu Bakar. Biasa. Ya, itu Abu Bakar orang tua kita dulu ya. Tokoh Aceh. Punya filosofi begitu kan. Kalau kita terjemahkan hari ini apa? Masyarakat itu memang kita harus ajarin, tapi tidak cukup pidato. Ya, tidak cukup begini begitu di meja. Kita tunjukkan contoh langsung ke lapangan. Karena masyarakat sudah tertinggal 30 tahun. Nah, apalagi kekurangannya banyak. Sumber masalahnya kalau Pak Abdullah melihat apakah di pusat atau di daerah? Kalau di pusat lain lagi cerita, kita bicara daerah aja ya. Ya. Artinya maksud saya peran pusat ke daerah itu. Ya, ya. Jadi begini. Sekarang memang ada beberapa suasana kita. Pertama, dulu kita ada otonomi daerah, ya kan? Otonomi daerah itu berikan kewenangan besar kepada daerah, ya. Tapi ketika daerah diberikan kewenangan besar, daerah tidak sanggup juga menjalankan secara maksimal. Contoh, kan ada dana otonomi khusus, misalnya Aceh sekarang dapat tahun 2022 itu sekitar 17 triliun. Itu 2,5 triliun harus dikembalikan ke pusat. Ya. Bayangkan. Harus kembalikan. Hah? Tidak mampu di. Itu yang kita nggak bisa jawab. Kenapa harus kembalikan? Kalau Yus kan di meja Yus sudah punya nasi, sudah punya ikan, sudah punya garam, sudah belacan. Santap. Yus nggak bisa santap. Apa saya bisa bilang kepada Yus? Saya nggak mau ngomong. Iya, kan? siap. Nah, itu kan. Jadi itu yang kejadian di kita. Nah, 2,5 triliun itu nggak uang kecil. Kalau beli telur ayam aja 1 biji 2.000 itu 10 juta telur. Kalau dibikin anak ayam jadi anak ngop anak mansabo Aceh, ya kan? Tapi kenapa nggak dilakukan, harus kembalikan uang itu? Nah, itu kan masalah. Human error. Human error. Saya ingin tunjukkan satu video nih Pak. Ya. Mungkin ini salah satu juga bagian dari lingkup kerja Komite 2 Pemberdayaan Ekonomi dan Desa Tertinggal. Ya. Mungkin Bapak udah pernah lihat? Kayaknya belum. Belum kan? Di mana? Di Aceh? Ini di Kecamatan Langkahan, Desa Sarah Raja, Dusun Sarah Raja, Desa Lubuk Pusaka. Ya, Lubuk Pusaka. Nanti ke saya kirimnya. Ya. Nah, ini anak-anak ini setiap harinya itu harus menaiki perahu untuk bisa capai SD sejauh 1 kilometer. Setelah turun, mereka jalan kaki sejauh 800 meter ke sekolahnya. Mereka sekolah di Desa Saragala. Langkahan ya? Dari Langkahan, mereka sekolah ke Saragala. Saragala itu satu desa di Kabupaten Aceh Timur, Pantai Bidari. Pantai Bidari. Jadi mereka harus mengarungi Sungai Arakundu. Ya. Satu perahu ini, dan orang tuanya itu membayar 200.000 per bulan untuk Bapak Dorani ini namanya. Jadi kebetulan teman-teman Yus sudah ke sana. Saya belum, tapi anggota saya sudah ke sana. Yang melihat kondisi. Oke, kapan kita tinjau? Kapan kita tinjau ya? Boleh, nanti saya puasa nanti boleh. Boleh Ya, hubungi saya ya, kita ke sana tinjau. Saya sudah lihat 3 tempat yang begini. Satu ini baru saya lihat. Sebelumnya saya lihat di Aceh Barat juga sama, bahkan di Aceh Besar. Di daerah agak lupa saya namanya itu, Palapa apa namanya. Itu ini perahu masih lumayan. Itu titik gantung hanya seutas tali. Seutas di bawah, seutas di atas, mereka berpegangan dengan anak SD pakai celana merah baju putih digendong oleh bapak. Yuk bayangin betapa sedihnya. Itu nggak mahal, kalau kita jembatan gantung nggak mahal. Dengan anggaran 17 triliun OSUS. Wih, 100 biji pun kita bisa bikin. Nah, apa komentar Bapak tentang kondisi ini di Aceh Utara, perbatasan dengan Aceh Timur? Itu yang saya katakan tadi, bahwa karena kurang turun gunung sang pejabat tidak tahu masalah ini. Satu. Yang kedua, perencanaannya tidak matang. Kenapa nggak matang? Kalau kita bilang perencanaan matang, ya ini ada bahasa Jawa ya. Di Jawa itu ada istilah mangambik parama arta. Itu bahasa Jawa kuno. Kalau bahasa Aceh itu pegat yang perle dan mendesak ele. Ya. Skala prioritasnya. Skala prioritas. Ini kan mendesak ini, sangat mendesak, super mendesak. Tapi kenapa nggak ke situ? Dan ini nggak besar ya itu. Kita nggak usah bikin yang lek dulu. Ya kan, penting bisa lewati oleh sekolah kan. Jembatan gantung kan bisa, skalanya mungkin 2 meter, nggak mahal itu. Tapi kan kurang peduli aja. Kurang peduli, mungkin kurang tahu, kurang peduli, dan ada pembiaran lah kalau saya lihat, pembiaran. Jadi apa nurani kemanusiaan ini kan apa ya? Ya. Belum terketuk lah ya. Gitu. Dan sering kita dengar alasan keterbatasan anggaran.
di mana-mana Indonesia ini terkesan memang kita kurang anggaran. Tapi untuk otonomi khusus itu tidak bisa dijawab begitu, karena jelas kita kembalikan uang itu besar. Itu nggak bisa. Yang terakhir nih Pak Abdullah, ya, apa yang harus dilakukan dengan kondisi dari berbagai sektor yang kita lihat selama ini kayaknya kurang sesuai dengan harapan. Nah, dari mana kita mulainya untuk memperbaiki ini semua? Memulai ini sebetulnya tidak susah menurut saya, tetapi harus dilalui oleh sebuah perencanaan yang matang. Karena dalam hidup dan dalam manajemen, perencanaan matang sudah membuat 51% kemenangan. Nah, saya terkesan kebetulan saja, saya ini kuliah di ITB jurusan planologi. Jadi ya bolehlah dikatakan saya seorang planner. Ilmu perencanaan saya pelajari. Jadi kurang matang dalam perencanaan. Nah, itu saya bilang tadi Bang Ambik Paramaarta. Kalau kita berencana sesuatu, misalnya kita katakanlah seorang bupati, anggaran kita berapa? Nah, kita udah list. Ini kan mesti ada laporan nih dari camat. Ini mendesak nggak? Atau mungkin camat juga nggak lapor, ya kan? Ya. Nah, lapor. Jadi dari sekian banyak, katakanlah kita 200 punya proyek harus saya bikin dari skala besar dan kecil, dari 100 juta sampai 100 M misalnya begitu. Kita harus pilih nih, mana yang mendesak dan prioritas tadi. Anak sekolah kan mendesak, itu kan nyawa, ya kan? Sedih saya, benar. Ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Oke, ya, terima kasih ya. Oke. Siapa namanya? Zulfikar Sarif.